bisa kita katakan bahwa hepatitis ini ya, seperti hepatitis B kronis atau C ini merupakan silent killer ya. Menjadi berat buat dirinya sendiri, tapi tidak hanya itu, dia bisa menularkan ke orang lain yang memiliki orang yang sakit, dan bahkan bisa menularkan juga dari ibu ke anak. Ya, ibu ke anak. Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian, harus dideteksi sedini mungkin. Tetapi yang hepatitis kronis itu kalau udah tahap lanjut ya, biasanya pasiennya datang dengan misalnya perutnya membesar ya, karena ada akumulasi cairan di rongga perut, atau kakinya bengkak ya. Kalau lebih berat lagi itu bisa terjadi perdarahan dari saluran pencernaan. Jadi pasiennya datang dengan muntah darah atau buang air besarnya warna hitam gitu ya. Hai Healthies, jumpa lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Kali ini bersama saya Yure Aurelia. Nah, di Kemenkes kali ini saya mau bahas salah satu penyakit menular yang bisa dibilang, kalau anak sekarang bilang ya, underrated. Kenapa saya katakan underrated? Karena banyak dari kita tuh sekedar tahu aja nih istilah penyakit ini, tapi tidak tahu gitu sebenarnya penyakitnya seperti apa, bahayanya apa, dan bahkan ternyata kasusnya di Indonesia tuh cukup ya bisa dibilang menjadi concern lah di dunia kesehatan saat ini. Apa itu? Kita akan bahas soal hepatitis. Dan tentunya kita akan ngobrol langsung bersama pakarnya, dan sudah bersama saya di Kemenkes kali ini ada Ibu Ina. Halo Mbak Yura, halo Healthies. Ya. Ibu Ina ini adalah Direktur Penyakit Menular ya Ibu ya? Ya, betul. Nah, kemudian tidak hanya Ibu Ina saja yang menemani saya di pagi hari ini gitu, ada juga Dokter Saud nih dari anggota pengurus besar Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. Ya, halo Healthies. Gimana kabarnya Bu Ina, Dokter Saud? Sehat. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini nih juga spesial memperingati nanti ya, kita menyambut peringatan Hari Hepatitis Sedunia ya. Di tanggal 28 ya Bu, kalau 28 Juli. 28 Juli. Nah, maka dari itu kita pengen menggaungkan nih pesan-pesan apa sih yang kira-kira nantinya perlu didengar oleh Healthies di rumah. Dan tadi saya sampaikan juga, ya hepatitis ini cukup kalau di kalangan kita nggak banyak yang tahu gitu. Mungkin kita bisa mulai dulu dari biar Healthies di rumah tahu. Sebenarnya hepatitis tuh kondisinya sekarang di Indonesia tuh seperti apa sih Bu, kasusnya mungkin dan sebagainya. Ya, makasih Mbak Yura. Jadi kalau di dunia sendiri WHO, data WHO itu sekitar 325 juta penduduk ya, itu mengalami hidup dengan hepatitis kronis, dan 1,3 juta diantaranya itu meninggal dunia karena komplikasi karena hepatitis. Nah, di Indonesia sendiri kita pernah melakukan SKI tahun 2023, itu dapat prevalensi untuk hepatitis B itu sekitar 2,4%, jadi sekitar 6,8 juta jiwa. Ya. Sedangkan kalau prevalensi hepatitis C berdasarkan Riskesdas ya, riset kesehatan dasar dilakukan Kemenkes, itu sebesar 1% itu ya mungkin sekitar 2,8 juta jiwa. Jadi cukup banyak ya. Wah, ini kita nggak pernah tahu sebelumnya. Kayaknya mungkin dari beberapa kita hanya tahu hepatitis penyakit menular gitu, tapi tidak taking it serious gitu ya Bu ya. Nah, makanya kita pengen tahu nih hari ini, mungkin bisa disampaikan juga dari Dokter Saud mengenai sebenarnya hepatitis itu penyakit seperti apa dan seberbahaya apa sih? Ya, hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus umumnya yang menjadi kronis itu disebabkan oleh virus hepatitis B dan C ya. Seringkali menjadi bahaya karena umumnya tidak menyebabkan keluhan ya di awal. Akan tetapi kalau ini tidak dideteksi awal dan diterapi, ada risiko nantinya akan berlanjut menjadi penyakit hati yang lanjut ya, seperti sirosis, kemudian kanker hati ya, sehingga bisa kita katakan bahwa hepatitis ini ya
seperti hepatitis B kronis atau C ini merupakan silent killer ya. Artinya dia tidak ada gejala, tapi ada potensi bahaya ya, menyebabkan kerusakan hati yang lanjut atau bahkan kanker hati. Ya, hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, ada D dan E juga ya. Nah, yang menjadi beban masalah kita sekarang adalah yang hepatitis B dan C karena biasanya kronis ya, dan biasanya kalau tidak dideteksi awal, di-treat, itu tadi dia bisa menyebabkan kerusakan hati lanjut, bisa menyebabkan sirosis, bisa menyebabkan kanker hati ya. Nah tadi kan sempat di-mention nih sama Dokter Saud bahwasanya hepatitis ini merupakan silent killer gitu ya. Mungkin dari segi dari apa ya, data dan sebagainya gitu Bu. Kenapa sih penyakit ini bisa disebut silent killer gitu? Apakah memang nggak ada yang waspada atau apa sih penyebabnya? Kenapa bisa hepatitis ini silent killer? Mungkin dari Bu Ina terlebih dahulu. Tadi Dokter Saud sebenarnya udah menjelaskan cukup rinci ya, artinya saya melanjutkan. Ya karena orangnya kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata menyimpan penyakit dan ketika dibiarkan dia bisa menjadi berat buat dirinya sendiri, tapi tidak hanya itu, dia bisa menularkan ke orang lain yang punya orang yang sakit dan bahkan bisa menularkan juga dari ibu ke anak. Ya, ibu ke anak. Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian, harus dideteksi sedini mungkin untuk satu supaya penyakit orang tersebut tidak berkembang lebih lanjut dan yang kedua mencegah penularan. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan juga banyak orang yang tidak mengetahui cara penularan, kemudian juga nggak aware lah bahwasanya hepatitis itu komplikasinya seberbahaya itu. Tapi kalau saya pernah baca nih dokter, ada beberapa hepatitis yang bisa apa ya, istilahnya self-limiting disease ya kalau nggak salah. Jadi bisa sembuh sendiri. Nah, emang benar dok ada hepatitis yang bisa sembuh sendiri dan ada penanganan gitu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, biasanya hepatitis A ya. Hepatitis A itu disebabkan karena higienitas yang kurang baik ya, makanan yang tercemar ya, itu bisa seseorang bisa terkena hepatitis A dan itu biasanya pengobatannya hanya simptomatik ya. Itu bisa bisa sembuh sendiri. Nah, berbeda dengan hepatitis B atau C, itu bisa berlanjut menjadi infeksi hepatitis yang kronis. Yang komplikasinya tadi ya, Yang komplikasinya tadi bisa lanjut menjadi sirosis maupun kanker hati. Nah itu gejalanya berbeda dok antara hepatitis A, hepatitis B. Kalau hepatitis yang akut atau yang kronis memang awalnya gejalanya bisa sama ya. Misalnya ada keluhan nyeri perut, kemudian mual, muntah, ya mungkin demam sedikit gitu ya. Atau mungkin matanya kuning ya. Kemudian saat kencing mungkin gelap ya seperti teh ya. Itu bisa keluhannya bisa sama. Tetapi yang hepatitis kronis itu kalau udah tahap lanjut ya biasanya pasiennya datang dengan misalnya perutnya membesar ya karena ada akumulasi cairan di rongga perut atau kakinya bengkak ya. Kalau lebih berat lagi itu bisa terjadi perdarahan dari saluran pencernaan. Jadi pasiennya datang dengan muntah darah atau buang air besarnya warna hitam gitu ya. Atau bisa juga datang dengan perubahan status mental, ya, penurunan kesadaran bisa juga. Kalau sudah tahap lanjut. Agak mengerikan juga ya gejalanya. Tapi kalau dari kondisi lapangan sendiri, apakah orang-orang itu cenderung datang ketika kondisinya masih stage awal, Ibu Ina, atau biasanya kalau dari datanya itu cenderung ya udah yang parah-parah, yang udah kronis gitu? Ya, memang saat ini kesadaran untuk deteksi dini masih perlu harus ditingkatkan ya. Kebanyakan datang ya tentu ketika sudah ada gejalanya ya. Padahal hepatitis ini sebenarnya ketika awal mungkin belum kelihatan gejalanya atau mungkin mirip dengan yang lainnya. Itulah sebabnya program pemerintah banyak untuk deteksi dini ya.
baik itu untuk ibu hamil atau populasi umum ya. Dan ada juga sekarang kita integrasikan dengan cek kesehatan gratis. Jadi para healthies, ayo datang cek kesehatan gratis, kalian periksa hepatitis. Screeningnya tuh biasanya melalui apa sih Bu untuk screening tahu awal hepatitis gitu? Yang pertama tentu ada kuesioner, kita melihat apakah dia ada perilaku atau kemungkinan yang beresiko ya. Kemudian yang kedua, kalau memang eligible, artinya memang dia kemungkinan dia beresiko untuk terkena hepatitis, maka dalam cek kesehatan gratis ya, nanti akan ada pemeriksaan RDT. Jadi rapid diagnostic test. Ya. Namun khusus untuk ibu hamil, kita nggak ngelihat, semua diperiksa kalau ibu hamil. Ibu hamil semua diperiksa. Seperti itu. Oke, itu yang mungkin Terutama untuk hepatitis B ya. Oh, kalau ibu hamil Yang hepatitis B. Oke. Ya, kalau hepatitis C kita kebanyakan ke populasi khusus kita yang periksa. Oke, mungkin ada yang ditambahkan dari Dokter Saud terkait Ya, saya kira penting ya screening deteksi awal karena memang tadi karena keluhannya tidak ada gejala ya. Seringkali pasien yang datang ke kita itu hanya membawa hasil lab, misalnya SGT, SGPT-nya naik dan sebagainya ya. Nah, di situ biasanya menjadi poin masuk kita untuk melakukan screening. Tapi biasanya ya tidak ada gejala. Kalau dia tidak melakukan health check up, kita tidak akan. Itu pentingnya untuk kita lakukan health check up atau deteksi dini atau screening awal itu ya. Jadi preventive health check up ya. Preventive health check up. Tadi disebutkan ada SGOT, SGPT. Ya. Nah, itu bisa kita tahunya tuh dari apa? Pemeriksaan darah kah, Dok, atau urin? Ya. Oh, Biasanya pemeriksaan. kalau pemeriksaan health check up dasar itu salah satunya adalah pemeriksaan enzim SGOT, SGPT itu yang menggambarkan apakah adanya kerusakan pada hati atau tidak. Oh, oke. Nah, salah satunya akibatnya karena hepatitis. Oke. Nah, selain tadi kita bahas soal gejala ya, Ya. Brina, Dokter Saud, yang penting juga mungkin perlu kita ketahui adalah penularan nih, karena ternyata hepatitis itu menular ya, seperti itu. Nah, penularannya tuh dari apa sih? Mungkin dari Dokter Saud terlebih dahulu. Ya, jadi penularan hepatitis B, ya, saya mulai dengan hepatitis B itu bisa dari ibu ke bayi ya, secara vertikal, tapi bisa juga secara horizontal ya. Artinya kalau ada kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien itu bisa terjadi penularan. Begitu juga dengan hepatitis C. Hepatitis C juga bisa terjadi penularan lewat kontak darah atau transfusi darah, itu juga bisa terjadi penularan. Oke, berarti dari cairan ya? Ya. Cairan tubuh. Oke, berarti bukan dari droplet kan ya, Dok? Maksudnya kalau kita tahu kemarin COVID, batuk bisa tertular gitu. Kalau ini enggak ya? Enggak, kalau sentuhan, pelukan itu tidak menyebarkan. Tidak menyebabkan. Ya. Oke, itu mungkin juga perlu kita ketahui agar tidak ada stigma-stigma yang mengganggu gitu. Biasanya kan orang kalau udah tahu penyakit menular, jadinya nanti dikucilkan atau bagaimana, akhirnya nggak mau periksa. Nah, itu kan PR lagi ya. Jadi itu ya, jadi penularannya dari cairan dan juga tadi ketika pelukan, berjabatan tangan tidak menularkan hepatitis. Nah, itu juga berlinear lah dengan tema Hari Hepatitis, kalau tidak salah, bergerak bersama putuskan penularan. Nah, itu ada pesan khusus nggak sih melalui tema yang diangkat itu, Bu, yang ingin disampaikan atau digaungkan itu sebenarnya apa sih? Ya, yang pertama kami ingin ngajak semua masyarakat bareng-bareng kita putus rantai penularan hepatitis, terutama penularan dari ibu ke anak ya. Kemudian yang kedua, ayo kita deteksi dini, screening. Nah, manfaatkan nih cek kesehatan gratis karena sudah ada di situ gitu ya. Lalu yang memang sudah terdeteksi, maka lakukanlah pengobatan sampai tuntas ya. Dan ini orang kesehatan tidak bisa bergerak sendiri. Kami perlu komitmen dan dukungan dari berbagai lintas sektor, masyarakat, akademisi, media, masuk media nih dukungan. Ayo kita bareng-bareng untuk mengedukasi masyarakat, mengajak mereka juga deteksi dini dan melakukan pengobatan sampai selesai. Seperti ini kan butuh bareng-bareng. Jadi ini juga bagian dari mengadvokasi
semua pihak-pihak yang stakeholder yang terkait ya, seperti itu ya. Dan ini selain advokasi juga kita membangun kemitraan dengan semua pihak Pentahelix ini untuk sama-sama kita menanggulangi hepatitis di Indonesia. Karena hepatitis itu ada loh, the silent killer gitu ya. Nggak ketahuan, tau-taunya orangnya udah berat, nggak ketahuan, tau-taunya udah nularin ke ibu, nggak sadar dia sakit, bayinya kena, bayinya juga kemudian tidak segera ditangani sehingga akhirnya bayinya peluangnya bisa sampai 95% dok ya kalau hepatitis B ya. Bayinya kemudian jadi kronis, penyakit liver kronis, bisa sirosis, bisa jadi kanker gitu. Jadi ini satu hal yang serius karena menyangkut masa depan bangsa juga. Jadi Hari Hepatitis Dunia ini adalah membuka mata semuanya, masyarakat dan seluruh stakeholder terkait dan seluruh pihak ya, agar kita bareng-bareng dalam menanggulangi hepatitis di Indonesia. Oke. Nah, tadi kan disebutkan ada kelompok yang di-highlight ya, ibu ke anak gitu. Betul. Tapi apakah emang di Indonesia ini banyak Bu yang ibu ke anak gitu, makanya sangat di-highlight betul gitu, atau ada alasan lain sebenarnya? Ya, proporsinya tinggi. Jadi resikonya tuh sampai bisa 90% ya, 90% ya penularan ibu ke anak. Dan ketika anaknya dari ibu yang hepatitis, kalau nggak segera ketahuan, kemudian anaknya juga nggak langsung ditangani, maka ini resikonya untuk menjadi berat ya bisa lebih dari 90%, tadi hampir 95% ya dok ya, seperti itu. Jadi memang secara data ini cukup tinggi ya, cukup signifikan, sehingga ini perlu dan lihat angka tadi juga tuh, ternyata kan hepatitis B cukup tinggi di Indonesia ya, B dan maupun C, seperti itu. Sebenarnya mungkin kan tadi disampaikan ada penularan ibu ke anak gitu, berarti ada kelompok rentan khusus yang punya resiko lebih tinggi. Nah mungkin bisa disampaikan Dokter Sal, faktor resiko dari hepatitis ini sendiri apa dan siapa sih sebenarnya yang paling berisiko terkena hepatitis? Ya, jadi yang pertama tadi sudah disebutkan vertikal ya, transmisi vertikal dari ibu ke anak. Jadi sudah disampaikan risiko terjadinya hepatitis B kronis itu bisa mencapai 90%. Artinya ini adalah jalur utama. Jalur utama, oke. Terjadinya infeksi hepatitis B kronis. Sehingga memang untuk pencegahan transmisi ibu ke bayi atau ke anak itu menjadi penting. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang kita sebut yang berisiko tinggi ya. Misalnya tenaga kesehatan juga termasuk karena risiko terpapar dengan cairan tubuh darah pasien ya selama melakukan tugasnya ya. Kemudian juga yang termasuk risiko tinggi misalnya pasien yang memang karena kondisi pasiennya ada kebutuhan untuk misalnya mendapat transfusi darah berulang, misalnya pasien-pasien yang menjalani cuci darah, dialisis, atau pasien-pasien dengan talasemi, itu juga salah satu risiko tinggi ya untuk terkena hepatitis, sehingga mereka juga menjadi sasaran untuk kita lakukan screening hepatitis B dan C. Selain tadi ibu dan bayi ya yang menjadi jalur utama banyaknya pasien hepatitis B kronis ya. Oke. Nah, tapi dokter, tadi kan disebutkan untuk ibu ke anak itu tinggi peluangnya. Nah, itu apakah dari proses kehamilan atau dari proses menyusui juga bisa nih sebenarnya untuk penularan itu? Ya, jadi sebenarnya faktor resiko utama yang meningkatkan resiko terjadinya transmisi ibu ke bayi itu yang pertama memang ibunya tidak dilakukan screening dari awal. Ya, tidak dilakukan deteksi di awal ya, atau tidak dilakukan vaksinasi mungkin saat sebelum hamil ya, tidak mendapat vaksinasi. Kemudian yang kedua, setelah dia misalnya terdeteksi adanya hepatitis B, dia tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan misalnya jumlah virus untuk menentukan apakah dia bisa mendapatkan obat untuk mencegah transmisi virus dari ibu ke bayi. Ya, jadi karena resiko transmisi dari ibu sangat tergantung dari jumlah virus yang ada pada ibu. Semakin tinggi, itu resiko transmisinya semakin besar. Ya, jadi penting untuk kita deteksi awal dan juga
kalau sudah selesai kita lakukan stratifikasi, biasanya kita lihat lewat jumlah virus ya atau viral load-nya. Itu nanti untuk menentukan kita apa pasien misalnya mendapatkan propilaksis tenofovir misalnya untuk hepatitis B, itu kalau dia mendapat itu maka resiko transmisi dari ibu ke bayi akan menjadi sangat kecil. Itu salah satu strategi. Oke, berarti bisa penularan tuh bisa ketika apakah kehamilan dan proses persalinan itu berlangsung ya, Dok ya? Iya. Tapi yang paling penting itu faktor risiko yang paling penting sebenarnya adalah itu tadi. Jumlah virusnya, kemudian dia tidak melakukan vaksinasi sebelumnya dan tidak melakukan screening, itu menjadi faktor risiko yang utama meningkatkan risiko terjadinya transmisi dari ibu ke bayi. Oke, nah ini kan bisa dibilang jadi concern khusus gitu ya, agar tidak menimbulkan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan jangka panjangnya ke generasi-generasi berikutnya. Dan dari pemerintah sendiri nih, ada nggak sih Bu kebijakan-kebijakan atau langkah khusus untuk menanggulangi tingginya ya itu penularan dari ibu ke bayi yang bisa dibilang nih yes tegak lurus lah akan bisa banget menularkan gitu. Memang kalau pemerintah kita lihat dari besarnya masalah, kemudian kita lihat juga dari pemetaan itu ya. Jadi ya ada berbagai jalur ya untuk penularan, juga termasuk hubungan seksual ya, Dok ya. Perilaku seksual berisiko ini juga termasuk bisa untuk penularan hepatitis. Nah, pemerintah itu sebenarnya tahun 97 ya udah jadikan hepatitis B itu imunisasi nasional untuk bayi ya, untuk bayi. Nah, tahun 2015 kita program baru nih, triple eliminasi, pencegahan penularan dari ibu ke bayi, itu HIV, sifilis, dan hepatitis B. Jadi triple eliminasi. Lalu 2017 kita sudah mulai pemberian HBIG, imunoglobulin untuk hepatitis B pada bayi yang baru lahir dari ibu yang positif hepatitis B. Jadi ketika ada ibu hamil hepatitis B, ya dengan nanti situasi virus yang memang nanti tertentu ya, kemudian juga dia usia kehamilan di atas 28 minggu ya, di atas 28 minggu, maka dia seharusnya mendapatkan pengobatan untuk menekan virusnya ya, untuk menekan virusnya. Nah, ketika lahir bayinya tuh harus langsung di vaksinasi hepatitis B dan tambah imunoglobulin itu. Ya, jadi untuk mencegah supaya hepatitis B itu tidak bayinya nggak terinfeksi seperti itu ya. Itu kita udah dari tahun 2017. Nah, tahun 2019 yang tadinya hepatitis B itu pada bayi sebulan itu, sekarang kita hari ke-0 tuh udah hepatitis B. Jadi hari ke-0 tuh hepatitis B sama imunoglobulin tuh HBIG itu. Lalu untuk tahun 2024 kita juga sudah makin memperluas program nasional pemberian antivirus untuk ibu hamil tersebut, dan 2025 kita perluas lagi tidak hanya ibu hamil tapi masyarakat umum melalui cek kesehatan gratis. Nah, untuk hepatitis C, memang kalau hepatitis C ini beda, artinya dari sisi survei sendiri penularan ibu dan anak jauh lebih rendah ya dibandingkan hepatitis B. Gitu ya. Hepatitis B kan di atas 90%, kalau hepatitis C itu sekitar 10% Dok ya kalau nggak salah ya, sekitar 10%-an. Namun kita sudah ada program deteksi dini hepatitis C sejak 2017 dan itu lebih ke arah populasi khusus ya, populasi kunci yang memang berisiko, perilaku berisiko ya, baik itu LSL ya, kemudian ada juga pengguna jarum suntik atau pasien-pasien dengan pasien-pasien cuci darah seperti itu ya, kita arahkan ke sana. Dan tentu kami 2019 juga sudah menyediakan tuh obat-obatannya berupa direct acting antiviral, dan 2025 ini sudah masuk juga cek kesehatan gratis. Dan satu lagi, kami juga menaruh perhatian untuk tenaga medis nih, sampai lupa. Jadi kita juga ada program imunisasi hepatitis B bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan seperti itu. Jadi ini program nasional yang memang tidak kita akan mencakup kepada yang pasien yang besar masalahnya seperti itu. Berarti sudah banyak banget ya Bu ya sebenarnya kebijakan-kebijakan yang mendukung
eliminasi hepatitis sendiri di Indonesia. Nah, tadi kita juga ngomongin di dalamnya ada pengobatan, ada pencegahan, ada Iya. segala cara lah. Gimana caranya nih biar hepatitis nggak ada lagi di Indonesia. Nah, ngomongin soal pencegahan dan pengobatan, kita ke pengobatan terlebih dahulu, dokter. Nah, pengobatan dari hepatitis ini seperti apa dan apakah hepatitis ini penyakit yang bisa disembuhkan gitu? Kalau kita ngomongin soal virus kan ada HIV yang nggak bisa disembuhkan. Nah, kalau hepatitis sendiri ini seperti apa? Ya, kalau hepatitis A tadi udah disebutin itu self-limiting ya. Kemudian kalau hepatitis B memang sampai sekarang perkembangan dalam aspek terapi memang sampai sekarang kita belum bisa bilang ini totally cure, ya, hanya functional cure, artinya kita hanya bisa menekan, ya, menekan. Untuk hepatitis C, saya kira ini suatu kemajuan yang sangat pesat ya, karena dengan tadi disebutkan adanya obat directly acting antiviral ya, efikasinya cukup baik ya, kita bisa bilang sembuh, artinya kita bisa hampir bahkan ada data yang namanya 99% ya efikasinya, itu kita bisa virusnya bisa clear dari pasien sehingga kita bisa bilang sembuh. Jadi challenge-nya sekarang memang kelihatannya di hepatitis B ya. Tapi perkembangan pengobatan kelihatannya masih terus berlangsung ya untuk bagaimana kita sampai ke titik di mana kita bisa bilang atau kita bisa katakan ini tuntas ya untuk pengobatan hepatitis B. Oke, nah tapi untuk masa penyembuhannya sendiri itu apakah beragam tergantung kondisi dari pasiennya atau bagaimana, dok? Ya, kalau hepatitis B biasanya mereka memang pada akhirnya harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau untuk hepatitis C biasanya rata-rata 8-12 minggu pengobatan. Oke. Nah, pada posisi tertentu misalnya kalau udah ada komplikasi lanjut biasanya sampai 24 minggu. Tapi biasanya rata-rata 18-24 minggu pengobatan selesai, kita cek negatif udah. Saya untuk khusus untuk hepatitis C. Oke, nah itu obat minum aja ya berarti, dok, yang diberikan? Iya. Oke, berarti selama virusnya masih ada akan terus diberikan pengobatan. Ada durasi pengobatannya. Ya. Nah, untuk yang B sendiri itu akankah ada waktu di mana mereka tidak minum obat lagi atau seumur hidup akan terus meminum obat lagi? Ya, jadi kalau sekarang kita lihat memang memang ada perkembangan studi-studi yang mengatakan bahwa kita bisa berikan dalam satu periode waktu tertentu, tentunya dengan monitoring ketat ya, fungsi hatinya, virusnya dan sebagainya. Tapi ini masih terus berkembang. Pengalaman kita di klinis kita pasien-pasien masih harus terus mengkonsumsi obat ya dalam jangka waktu yang lama, ya, bisa 3-4 tahun ya. Dan biasanya akan kita minta terus datang ke kita untuk kita monitor ya fungsi hatinya, kita lakukan USG untuk melihat kondisi hatinya dan sebagainya. Oke, nah bicara soal pengobatan kita ke Bu Ina lagi. Bu, ini mungkin pertanyaan banyak orang dan mungkin di luar sana itu ada orang yang ragu-ragu untuk melakukan pengobatan karena ini kan durasinya panjang gitu, karena mungkin masalah biaya dan sebagainya. Tapi kalau dari pemerintah sendiri, ada nggak sih Bu sebenarnya kebijakan yang mendukung pengobatan dari hepatitis itu sendiri sehingga mereka yang mungkin secara finansial tidak baik-baik aja, mungkin menengah ke bawah, itu bisa tertangani dengan baik? Baik. Nah, kalau untuk ibu hamil udah masuk program nasional ya. Jadi ini obatnya sudah tersedia gratis ya untuk ini ya. Namun di luar ibu hamil untuk hepatitis B tentu bisa menggunakan mekanisme JKN ya, bisa menggunakan mekanisme JKN. Dan kemudian untuk hepatitis C kami juga sudah menggunakan program nasional nih untuk populasi khusus ya, untuk populasi khusus itu kombinasi obat sofosbuvir dan daclofasvir ya, itu juga sudah tersedia. Dan tentu yang di luar populasi tersebut tentu kita juga bisa menggunakan mekanisme JKN. Jadi jangan ragu-ragu berobat dan pergunakan juga JKN-nya juga, tapi yang masuk program nasional seperti ibu hamil dan populasi khusus tadi yang untuk hepatitis C itu sudah ada program dari pemerintah.
Itu nih, healthy semuanya, jadi jangan ragu-ragu ya, pakai ada JKN dan untuk populasi khusus sudah terjamin banget sama pemerintah, jadi jangan ragu untuk berobat. Nah, kemudian untuk pencegahan, Bu, ya, imunisasi, itu apakah juga dari pemerintah juga difasilitasi? Ya, vaksinasi itu untuk bayi dan untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga kesehatan dan untuk bayi sudah Oke. kita sediakan. Oke, Disediakan. kalau ada vaksinasinya nih. Nah, soal vaksinasi, Iya, iya. mungkin kita balik lagi ke Dokter Saud. Dokter, untuk bayi itu imunisasinya seperti apa sih? Apakah yang HB0 itu saja? Iya Kak sih? Ya, Iya. jadi Atau ada lanjutannya perlu dilakukan? jadi bayi yang lahir dari ibu yang HBsAg atau hepatitis B ya, atau HBsAg reaktif itu berdasarkan pemeriksaan memang disarankan dalam kurun waktu 12 jam untuk mendapat imunisasi aktif pasif ya, artinya mendapat tadi HBIg, imunoglobulin dan vaksin hepatitis. Kemudian nanti di usia bulan ya, usia bulan ke 2, 3, 4 dia dapat lagi ya, vaksin kedua, ketiga dan keempat. Dan Oke. itu harus diselesaikan. Oh, oke. Jadi ada berapa? 4 kali ya? Iya. Nah, untuk tenaga kesehatan itu programnya diberikan saat kapan nih? Mungkin dari Bu Ina atau Dokter Saud? Bu Ina. Ya, kita ada dari tahun 2023 ya, udah ada pemeriksaan, dan kemudian yang negatif hepatitis B itu kita lakukan vaksinasi ya. Sampai sekarang ini masih berjalan untuk para tenaga kesehatan. Itu tiap tahun kan Bu, atau bagaimana sih sebenarnya kalau untuk tenaga kesehatan? Satu periode ya, untuk satu periode. Jadi satu periode kita dalam tahun ini kita berapa tenaga kesehatan, tahun 2004 juga sudah berjalan, dan tahun 2025 berlanjut lagi untuk seluruh tenaga kesehatan. Nah, Ya. kalau pada bayi 4 dosis, nah kalau untuk tenaga kesehatan Dok, itu harus mendapatkan berapa kali ulang? Biar dewasa ya, biasanya kalau dewasa itu biasanya 3 dosis. 3 Ya, dosis. 0, 1, 6 bulan. 1 diulang 1 bulan dan 6 bulan. Oke, nah itu mungkin ya bisa dijadikan gambaran dan awareness untuk kita juga ya. Ini untuk kita ada vaksin untuk dewasa juga. Nah, sebenarnya berarti kalau dewasa yang bukan tenaga kesehatan itu juga bisa mendapatkan vaksinnya kan Bu? Bisa mandiri, secara mandiri ya. Oke. Ya, kita kalau ngeliat manfaatnya sebenarnya artinya vaksinasi mandiri ini akan memberikan banyak manfaat ya untuk kita semua. Jadi saya menganjurkan yang nanti memang tidak dari program nasional bisa melakukan vaksin secara mandiri. Nah, itu melindungi diri sendiri dan Ya, mungkin betul. keluarganya ya. Ya, Karena tadi ternyata hepatitis B angkanya juga cukup tinggi dan betul. keparahannya juga lumayan mengerikan juga Mengerikan, ya. ya. Kalau dilihat dari apa ya di lapangan, mungkin ke Dokter Saud itu berapa apa ya kira-kira kisarannya seberapa banyak sih Dok yang apa sih masuk ke zona yang udah komplikasi gitu? Apakah kebanyakan mayoritas gitu atau sebenarnya cuma sedikit sih? Ya cukup banyak sih ya kalau kita lihat data pembiayaan aja sendiri ya. Itu misalnya komplikasi akibat sirosis misalnya itu termasuk dalam 10 besar. Artinya kalau kita lihat dalam itu aja artinya memang secara jumlah itu cukup besar ya. Wow, berarti ini juga bisa jadi beban dari pembiayaan juga ya? Betul. Nah, kalau udah berat kan bolak-balik masuk rumah sakit, belum lagi nggak produktif, keluarganya juga jadi apa ya harus mendampingi juga, dan itu ini biayanya akan lebih besar, sehingga memang kita harus lebih utama promotif preventif. Oke, tapi tantangannya Bu, ini kan meskipun ada kebijakan biasanya tetap ya dengan apa ya dinamika penduduk yang luar biasa ini beragam gitu, tantangannya ada nggak sih Bu? Oh ya ada ya, yang ibu hamil aja itu kan sekarang udah program nasional dan apa namanya kita sediakan ya untuk semuanya ya, tapi memang satu kesadaran untuk mau diperiksa tes gitu ya, kemudian kesadaran untuk minum obatnya, lalu bayinya juga mengizinkan bayinya untuk
divaksin gitu ya, diimunisasi seperti itu juga itu merupakan tantangan. Kebanyakan memang lebih ke arah awareness-nya dan pengetahuannya, dan mungkin akses juga memang untuk terutama untuk hepatitis C ya, kita aksesnya sendiri juga masih baru sudah di 38 provinsi ya, yang untuk program nasional ini, namun memang belum semua kabupaten kota seperti itu. Namun kalau yang mandiri sudah lebih luas ya, sudah lebih luas seperti itu. Oke, dan bicara soal tantangan, mungkin ada yang mau ditambahkan dari dokter, dari medisnya sendiri gitu. Ya, saya kira memang kita masih perlu ya meningkatkan kesadaran masyarakat kan pentingnya deteksi dini ya tentang hepatitis B ini karena itu tadi karena di jangka panjang itu efeknya cukup berat ya menelan biaya yang besar dan sebagainya sehingga memang tantangannya ini ya bagaimana kita ya tentunya melalui peringatan Hari Hepatitis Dunia ini misalnya ya kita lebih memperkuat lagi ya memberikan informasi mengenai hepatitis B terutama dari aspek itunya ya pencegahan ya deteksi dini dan vaksinasi tadi ya. Oke. Itu penting. Nah, bicara soal tantangan, saya teringat kasus yang kita bercermin di TB, di mana pengobatannya kan juga sama, jangka waktunya lumayan panjang gitu. Di situ ada tantangannya putus obat dan sebagainya. Nah, kalau di hepatitis nih dok, apabila pasien tersebut di tengah jalan udah malas minum obat karena rasanya tubuhnya sudah baik-baik saja gitu. Nah, itu apa yang bisa terjadi? Apakah harus mengulang pengobatan lagi seperti TB atau ada apa ya hal-hal yang berbeda gitu terkait ini? Ya agak berbeda ya. Jadi memang biasanya sebelum kita mulai pengobatan tentu kita sudah berikan edukasi ya apa yang harus dilakukan oleh pasien, lamanya pengobatan, cara pengobatan, perlunya dia harus tetap datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan fungsi hati, USG dan sebagainya. Nah, biasanya dengan kita berikan pemahaman seperti itu, biasanya risiko dia untuk tidak ini lagi sih biasanya akan kecil. Memang ada 1-2 kasus kita, tapi sebagian besar sih ya, yang di kita biasanya dia tetap tetap kontrol, tetap minum obat ya. Tapi kuncinya memang itu pemahaman di awal itu mengenai pentingnya untuk tetap kita lakukan monitoringnya. Jadi pasiennya tidak kita lepas ya, tetap kita setiap kali datang tiap bulan kita berikan edukasi, kita ingatkan gitu. Nah Itu juga dengan ke keluarganya, kita ingatkan juga. Jadi melibatkan orang-orang di sekitarnya juga ya dok ya. Tapi kalau ada kasus di mana putus obat gitu dok, itu nanti pengobatannya nggak bisa dilanjut saja. Nanti kita lihat lagi, kita evaluasi lagi fungsi hatinya, ya kita gali lagi kenapa dia putus obat. Itu kan juga kita harus address ya. Misalnya dia putus obat, misalnya nggak dapat jadwal ini ya, itu kita address. Kita harus tahu kenapa dia tiba-tiba putus obat. Pasti kan ada alasan. Nah, itu yang kita harus address ya, kira-kira apa yang menjadi kendala. Dan tadi disinggung sedikit ada peran dari keluarga dan sebagainya. Nah, mungkin bisa ditambahkan dok, ini hal-hal yang mungkin bisa mendukung penyembuhan, kan tidak hanya obat ya, pasti ada juga faktor-faktor emosional lingkungan yang berpengaruh. Nah, biasanya apa aja sih dok hal-hal yang bisa membantu penyembuhannya jadi lebih optimal gitu? Ya, tentunya yang pertama stigma ya. Saya kira stigma itu juga tidak hanya berkembang di dunia kerja, di lingkungan, tapi juga ternyata terjadi juga di keluarga. Jadi kita harus berikan pemahaman mengenai hepatitis B, cara penularannya dan sebagainya. Kemudian bahwa pengobatannya seperti ini dia harus datang. Dan juga keluarga yang ada kontak dengan juga harus dilakukan pemeriksaan supaya juga kita encourage untuk juga dia lakukan pemeriksaan awal, vaksinasi kalau memang belum ada status imunnya belum ada dan sebagainya. Jadi itu memang kita harus sampaikan semua ke pasien. Jadi tidak hanya aspek pengobatannya,
semuanya kita dilibatkan ya, Dok dilibatkan. ya. Oke, nah itu mungkin juga sebagai tambahan ya. Jadi untuk sobat sehat yang mungkin keluarganya atau orang di sekitarnya ada yang terkena hepatitis, bukan untuk dijauhi mungkin ya, tapi didukung, diberikan dukungan emosional, kemudian dibantu proses penyembuhannya. Berarti stigma di masyarakat masih banyak ya soal. Masih ada, satu dua masih ada. Oke, Ya, apa ya yang sering terdengar gitu, Dok? ya kalau di keluarga biasanya pertanyaan yang umum kan bagaimana penularannya, apakah Mm-mm. dengan pelukan atau ada penularan, nah, itu Nah, kita jelaskan. Nah, biasanya itu sih oke. pertanyaannya. Terus pengobatannya bagaimana, itu kita jelaskan juga. Masih banyak yang takut ya, Dok, berarti Ya. dalam tanda kutip apabila keluarganya terkena hepatitis nanti gampang banget menular kayak gitu. Nah, sebagai masyarakat awam yang mungkin tidak memiliki background kesehatan khusus gitu, ada nggak sih Bu, mungkin bisa disarankan langkah apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai masyarakat awam ini untuk bisa membantu bergerak bersama mencegah penularan sesuai tema dari hepatitis gitu. Ya. Yang pertama, masyarakat tentu mengakses informasi-informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, gitu ya. Sekarang ini banyak sekali TikTok beredar, macam-macam ini media sosial ya. Tentu harus bisa dipilih-pilih, kita lihat sumbernya. Nah, kemudian kami berharap masyarakat juga ikut bantu nih, menyebarluaskan informasi-informasi yang tepat terkait hepatitis ya, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lainnya, gitu ya. Kemudian juga masyarakat diharapkan melakukan pemeriksaan dini ya. Kalau dia ibu hamil itu sudah ada programnya, atau manfaatkan nih cek kesehatan gratis ya, daftarlah gitu ya. Kemudian ya diharapkan juga bisa melakukan vaksinasi ya secara mandiri seperti itu. Dan untuk itu yang tidak lupa adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, penularan ini kan memang ada berbagai jalur ya, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat itu juga menghindari perilaku-perilaku yang berisiko ya. Karena ini kan penularannya selain vertikal tadi ada horizontal, nah itu nanti bisa dipahami nih perilaku berisiko ya, seperti misalnya melakukan hubungan seksual yang tidak bukan dengan pasangannya seperti itu, atau menggunakan jarum suntik berganti-ganti yang tidak steril seperti itu. Nah itu juga harus dipahami seperti itu. Itu ya, healthy semuanya. Jadi kita bisa loh ikut turut serta gitu untuk mengentaskan dari hepatitis itu sendiri dan mencegah penularannya. Tapi kalau dari sudut pandang dokter Saud sendiri, ada nggak yang perlu ditambahkan? Ya, saya kira penting ya untuk kita juga, tadi disebutkan sesuai dengan tema kan bergerak bersama ya. Artinya juga kita juga ikut ambil bagian ya, bagaimana kita bisa mencegah penularan ya. Tentu dari aspek medis kita selalu encourage masyarakat untuk melakukan yang tadi preventive health check-up ya. Hal ini tentu fokusnya pada hepatitis, harapannya supaya kita bisa putuskan ya rantai penularan itu. Nah, kalau kita ada deteksi lebih awal, kita bisa treat lebih awal, maka komplikasi yang berat tidak akan terjadi. Karena kalau udah terjadi tentu akan menjadi beban medis yang lebih besar ya, baik tidak hanya pada pasien, tapi juga keluarga, masyarakat secara keseluruhan. Nah, saya tadi lupa menanyakan untuk bayi yang dari ibu yang hepatitis. Tadi kan diberikan kemudian vaksinasi dan juga imunoglobulin kalau tidak salah ya. Nah, itu apakah bisa mencegah nanti dia tertular, atau sebenarnya bayi yang sudah lahir dari ibu hepatitis itu sudah dipastikan positif hepatitis gitu? Ya, jadi kalau dia bayi bisa mendapat tadi ya vaksin dan imunoglobulin, maka itu peluang dia untuk hepatitis itu sangat kecil ya, kurang dari 1%. Tetapi tetap kita minta biasanya untuk bayi-bayi anak yang lahir itu biasanya kan kita minta cek lagi, biasanya di umur 9 atau 12 bulan itu untuk kita cek apakah imunnya sudah terbentuk atau tidak. Oke. Kalau dia sudah terbentuk ya berarti sudah
aman ya. Aman. Tapi kalau dia imunnya belum terbentuk, kita masih bisa berikan lagi vaksin booster. Oh, Kita bisa oke. kan revaksinasi lagi. Baik. Tapi pengobatan juga diberikan nggak untuk bayinya, Dok? Biasanya kalau udah mendapatkan tadi Imunoglobulin. vaksin tadi, Mm. nanti kita lihat di 9-12 bulan Mm. setelah itu kita cek kalau dia imunnya udah Oke, terbentuk, respon, nggak perlu pengobatan lagi tidak ya. perlu. Oke, nah itu kita jadi tambah pengetahuan ya nih healthy semuanya mengenai hepatitis yang kita ya belakangan ini mungkin sekedar tahu namanya gitu hepatitis tapi tidak benar-benar mengetahui sebenarnya hepatitis itu apa sih, kemudian seberbahaya apa, penularannya seperti apa gitu, dan hari ini kita sudah mendapatkan gambaran itu sepenuhnya ya, dan semoga bisa menambahkan awareness ke healthy semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita yang seru sekali ini yang juga memperingati Hari Hepatitis Sedunia, mungkin bisa disampaikan pesannya nih Bu dari Dokter Saud terlebih dahulu mungkin. Ya, jadi pertama tentu tadi catatannya hepatitis itu adalah silent killer ya. Jadi tidak ada gejala tapi punya kemungkinan menyebabkan komplikasi hati yang lanjut. Oleh karena itu penting untuk kita lakukan deteksi dini, kemudian vaksinasi ya, untuk supaya kita bisa memutus penularan hepatitis. Saya kira itu. Oke, itu pesan saya dari Dokter Saud. Kemudian Bu Ina Ya. silakan. Jadi Hari Hepatitis Sedunia itu merupakan momentum bagi kita semua menyadari bahwa masih ada hepatitis di antara kita, gitu ya. Jadi ayo ya kita bergerak bareng-bareng, nggak hanya sektor kesehatan aja, ya, sektor lainnya juga, dan tidak hanya pemerintah saja, tapi ayo didukung oleh masyarakat, kita bersama-sama bergerak bersama putus rantai penularan hepatitis ya, melalui upaya deteksi dini, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian juga dengan vaksinasi. Ya, jadi kita putuskan penularan dengan hepatitis. Dan jangan lupa ikut pemeriksaan hepatitis melalui cek kesehatan gratis. Itu healthy semua. Jangan lupa ya, ini pesannya banget nih, jangan lupa untuk melakukan screening melalui program-program yang sudah disiapkan. Salah satunya cek kesehatan gratis, yang mana kita tahu itu gratis banget nih. Jadi jangan sampai dilewatkan, terutama untuk yang kelompok khusus ya Bu, kelompok rentan gitu. Kalau cek kesehatan gratis semua populasi. Oh, kalau semua Semua kesehatan. populasi. Oke, itu ya, jadi Ya. dimanfaatkan. Setahun kita dapat jatah sekali. Satu kali. Jadi dimanfaatkan, di-download Satu Sehatnya, nanti bisa daftar di sana. Betul ya Bu ya? Seperti betul, itu. ya. Oke, hal itu semua itu mungkin yang bisa kita sampaikan soal hepatitis. Lagi-lagi semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang tahu soal hepatitis dan lebih banyak juga orang yang aware sehingga nantinya kita bisa bergerak bersama untuk memutus penularan dari hepatitis gitu. Jadi jangan ada dusta di antara kita, tapi juga jangan ada hepatitis di antara kita. Oke, terima kasih Bu Ina, Dokter Saud untuk waktunya, informasinya, dan ilmunya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi, mungkin bisa bahas-bahas yang lainnya ya, untuk disebarkan ke healthy semua. Mungkin saja ya, healthy yang bisa kita sampaikan. Saya Yure, Dokter Saud, dan Bu Ina pamit undur diri. Sampai jumpa, dan salam sehat.